Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi psikologi semester 6 Universitas Muhammadiyah Jember yang kali ini akan menjelaskan atau mereview salah satu jurnal COVID pandemik. Nah, sebelum itu kita kenalkan kelompok 3 yaitu Anastasia Faros, Sakira Ailani, Nurani Hidayati, Vika Yuliana, Vira Puspita, Arifiani, dan Intan Nabila. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Rural Urban Disparities in Knowledge, Behavior, and Mental Health during COVID-19 Pandemic. Apa sih COVID-19 pandemic itu? COVID-19 penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh coronavirus atau yang pernah terjadi pada tahun 2002 yaitu SARS-CoV-2 telah menyebar luas ke seluruh dunia. Pada 3 Februari 2021, jumlah kematian akibat pandemi COVID-19 yang berlangsung mencapai 2.250.000 secara global. Hal tersebut menyebabkan beberapa dampak bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. Peningkatan infeksi yang tajam telah mengakibatkan ancaman global, mendorong Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Oke, dari beberapa permasalahan yang muncul akibat COVID pandemik ini memberikan dampak pada psikologis dan ekonomi manusia. Beberapa akibat yang ditimbulkan karena coronavirus diantaranya yaitu pembatasan perjalanan, penutupan sekolah, dan banyaknya penutupan bisnis, serta ketakutan karena kekurangan bahan pokok, ketakutan akan kematian, dan sebagainya. Diketahui bahwa antara perkotaan dan pedesaan sudah jelas memiliki perbedaan yang sangat jelas dari tingkat kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta perawatan kesehatan. Nah, tingkat kesehatan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di desa, dikarenakan hal ini sejalan dengan tingkat pendidikannya yang juga tinggi. Tingkat literasi mengenai kesehatan penduduk kota lebih tinggi dibandingkan pedesaan, sehingga menunjukkan bahwa sumber daya kesehatan di perkotaan 2 kali lebih tinggi daripada di pedesaan per 1.000 orang pada tahun 2017. Dan kesenjangan tersebut diperkirakan akan semakin bertambah. Hal ini sangat memperjelas kondisi dari komunitas itu sendiri. Nah, komunitas yang dimaksud di sini adalah masyarakat Tionghoa. Nah, dari hal tersebut kita dapat melihat nih dampak pandemi COVID ini cukup membuat kesenjangan yang cukup tinggi dari masyarakat pedesaan dan perkotaan. Hal itu dapat menjadikan suatu permasalahan yang muncul. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang tujuan dari asesmen komunitas sendiri, yaitu peneliti ini bertujuan untuk mensurvei tingkat pengetahuan, perilaku, dan status psikologi penduduk Tionghoa, dan mengeksplorasi perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta untuk bisa membangun serangkaian model intervensi yang terbaru. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan. Next yaitu berbicara mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi di penelitian ini kita menggunakan metode kuantitatif. Nah, di dalam metode kuantitatif ini, peneliti menggunakan alat ukur yaitu kuesioner. Kuesioner ini menggunakan 2 skala, yaitu PHQ-9 dan GAD. PHQ-9 awalnya dirancang untuk mengukur gejala depresi dan digunakan secara luas untuk menyaring kejadian dan tingkat keparahan sebuah gejala. Sedangkan skala kedua yaitu GAT atau General Anxiety Disorder yaitu dirancang untuk mengetahui tingkat kecemasannya. Nah, dua alat ini menggunakan sebuah model Likert, menggunakan metode model Likert. Selain itu, peneliti juga merancang kuesioner yang terkait perilaku COVID-19 yang terdiri dari 12 item. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penduduk Tionghoa yang ada di perkotaan serta penduduk yang ada di pedesaan dengan studi cross-sentral berbasis web. Untuk sampelnya sendiri digunakan sebanyak 3.001 warga di 30 provinsi yang terdiri dari 1.783 subjek perkotaan dan 1.218 subjek pedesaan. Teknik yang digunakan yaitu teknik sampling dan digunakan teknik snowball dan convent sampling. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya mengenai teori yang diterapkan dalam asesmen komunitas pada penelitian ini. Jadi pada jurnal ini berdasarkan riset sebelumnya, yakni diawali dari riset screening kesehatan mental dan perilaku orang selama epidemi SARS dan H1N1 yang mengevaluasi terkait pencegahan penyakit. Setelah dilakukan penelitian itu, adanya studi baru bahwa pengetahuan dan perilaku masyarakat dapat berkorelasi atau berhubungan baik dengan tingkat pencegahan terkait COVID-19. Namun, karena adanya kesenjangan di antara perkotaan dan pedesaan, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, budaya, kondisi sosial, serta perawatan dan kesehatan, bahkan pada SDM kesehatan sendiri, 2 kali lebih tinggi kota dibandingkan dengan desa. Dari adanya kesenjangan tersebut, para peneliti akhirnya melakukan penelitian lanjutan, yaitu pada penelitian saat ini untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, perilaku, serta kesehatan masyarakat pada tingkat pedesaan dan juga perkotaan. Jadi mereka ingin mengetahui bagaimana pengetahuan serta apa yang sudah dipahami oleh para warga masyarakat di Cina mengenai untuk menanggulangi COVID-19 seperti yang sudah dilakukan pada studi sebelumnya pada SARS dan H1N1 yang dapat melakukan penanggulangan, sehingga hal ini dilakukan untuk membuat intervensi yang terbaru untuk segera dapat mencegah adanya COVID-19 yang lebih luas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana etika diterapkan dalam asesmen komunitas ini. Nah, jadi ada beberapa etika yang sudah dijelaskan dalam jurnal ini, yaitu adanya info concern elektronik, yang berisikan persetujuan atau kesediaan subjek untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Kemudian ada persetujuan oleh Rumah Sakit Cina Barat Sichuan Komite Etika Penelitian Biomedis Universitas. Dan serta penelitiannya sudah memenuhi ketentuan dari Deklarasi Helsinki yang berkaitan dengan manusia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya jelaskan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam asesmen komunitas. Monitoring dalam penelitian ini tuh dilakukan terkait prosedur dan pengumpulan data. Jadi sebelum memulai survei, peneliti mengembangkan kuesioner berbasis kertas dan kemudian mengadopsi alat tanya jawab jaringan dalam https www.wjx.cn untuk mentransfernya ke edisi halaman web. Kuesioner diketik dan diverifikasi sesuai dengan versi kertas. Kemudian, 3 tenaga medis dan 7 warga masyarakat diminta untuk menjawab kuesioner ini untuk mengetahui apakah ada item yang tidak dapat dipahami atau kesulitan dalam mengisinya. Kemudian, orang Cina, kuesioner melalui orang Cina, kuesioner ini dibagikan kepada masyarakat di berbagai provinsi dan mengundang penduduk yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Informan concern elektronik diperoleh dari anggota masyarakat yang terlibat. Kemudian selanjutnya evaluasi. Evaluasi dari penelitian ini yaitu memiliki keterbatasan yang perlu dipertimbangkan, mengingat fakta bahwa informasi tentang aspek-aspek tertentu dari cara pengetahuan dan depresi residen seharusnya ditambahkan ke dalam analisis regresi. Kemudian penelitian ini menggunakan kuesioner laporan diri yang mungkin saja beresiko melebih-lebihkan orang yang mengalami kecemasan atau depresi. Sebaliknya, ada kemungkinan meremehkan angka dengan menggunakan kriteria diagnostik umum. Selain itu, data diakses hanya dari satu negara, yaitu China, yang membatasi penerapan hasil dari penelitian ini. Kemudian juga data dari negara tambahan diperlukan untuk mengonfirmasi hasil dari penelitian ini. Selanjutnya, daftar pustaka terkait jurnal yang kelompok gunakan. Mungkin hanya itu saja pembahasan yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.